وسهلا يا رمضان شهر التوبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para hadirin dan hadirat peserta kajian fikih Ramadan yang semoga Allah muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang sangat begitu luas. Bahkan dalam Al-Quran Karim Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat yang Allah berikan pada kalian, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Salah satu nikmat yang patut kita syukuri adalah kita terlahir dalam keadaan Islam dan hidup di lingkungan keluarga kita yang Muslim gitu. Itu sangat patut harus kita syukuri, nikmat hidayah. Dan nikmat terbesar setelah nikmat Islam dan iman itu adalah nikmat Allah memudahkan kita untuk bisa bertafakuh fid din, menuntut ilmu agamanya gitu. Itu nikmat yang paling luar biasa setelah nikmat Islam dan nikmat iman gitu. Yaitu kita bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menimba ilmunya, sehingga dengannya kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan hari akhir. Sehingga hanya dengan ilmu sajalah seorang itu bisa sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Nah, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama pun akhirnya mengatakan ma'ubidallahu bi afdala min talabil ilmi. Tidak ada satu hal, tidak ada satu ibadah yang dengannya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lebih mulia dari menuntut ilmu. Artinya apa? Menuntut ilmu itu adalah ibadah yang paling afdal yang dengannya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya menuntut ilmu itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, ditambah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslimin gitu. Dalam riwayat lain wa muslimah, dan mereka yang muslimah gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala banyak memuji orang-orang yang Allah beri ilmu gitu. Allah puji kedudukan mereka dibandingkan hamba-hamba Allah yang lainnya. Ibarat dia bulan purnama dengan bintang-bintang yang ada. Itu perumpamaan antara ahli ilmu dan ahli ibadah. Di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ahli ilmu itu ibaratnya seperti bulan purnama, dan ahli ibadah itu ya bintang-bintang itu. Artinya yang lebih besar siapa? Bulan purnama. Yang lebih menerangi siapa? Bulan purnama, yaitu ahli ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu olehnya. Jadi orang yang beriman dan orang yang Allah berikan ilmu itu Allah angkat derajatnya di hadapan masyarakat, di hadapan manusia, hamba-hamba Allah lainnya gitu. Mereka mulia. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui itu sama? Tidak sama gitu. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk bisa bergabung di acara ini, yaitu membahas satu ilmu yang dengannya gitu, kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita melakukan bersama ibadah puasa yang kita dahului dengan menuntut ilmu. Itu adalah tanda kebaikan yang Allah ingin berikan kepada hambanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Jika Allah ingin memberikan kebaikan kepada seorang hambanya, maka Allah akan mudahkan ia untuk menuntut ilmu agamanya ini. Gitu. Maka hadirnya kita di sini adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita yang ikut bergabung, yang menyaksikan, kemudian mengikuti video demi video sampai selesailah kajian kita tentang ilmu fikih Ramadan. Itu tanda Allah menginginkan kebaikan pada kita semua. Maka yang kita harapkan adalah puasa Ramadan kita kali ini itu lebih sempurna dari puasa-puasa kita sebelumnya. Karena tahun ini gitu, insya Allah kita memulainya dengan
menuntut ilmunya bagaimana puasa itu. Nah, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami semua pada bulan Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami semua pada bulan Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami semua pada bulan Ramadan. Ini kalimat doa yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Beliau mengatakan salafus soleh kita terdahulu, orang-orang soleh kita terdahulu, orang-orang yang beriman yang lebih dahulu dari kita, itu selalu bahkan memanjatkan doa ini, Allahumma balighna Ramadan, itu 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Luar biasa, saking rindunya. Emang kenapa gitu? Maka insya Allah dari pembahasan-pembahasan kita ini, kita akan mengetahui kenapa salafus soleh terdahulu sudah 6 bulan sebelum Ramadan datang, mereka sudah berdoa kepada Allah agar Allah menyampaikan mereka ke bulan suci Ramadan ini. Nah, hadirin dan hadirat dimanapun Anda berada, semoga Allah merahmati kita semua, Allahumma amin. Insya Allah ini adalah sebagai pembuka, majelis pembuka, bahwasanya insya Allah di 25 video berikutnya insyaallah taala yang akan di-share gitu oleh kita semua. Kita akan membahas di pertemuan itu, membahas kitab ini, Talkhis Al-Jami' Al-'Am fi Fiqh Siyam, ringkasan panduan lengkap fikih puasa Ramadan, yang memang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ali Halawah Al-Misri. Beliau orang Mesir dan beliau masih hidup, dan alhamdulillah saya mendapatkan ijazah dari penulisnya langsung, dan saya bertemu dengan penulisnya pada saat waktu kami belajar di Mesir. Ini saya ringkas kitab beliau, saya ringkas menjadi kitab ini tebal. Kitab aslinya kitab tebal, dan saya ringkas menjadi 200 halaman, kurang lebih 200 halaman lebih sedikit gitu. Ini akan menjadi buku yang akan kita kaji gitu, untuk kita ilmui diri kita tentang ibadah puasa Ramadan itu. Nah, kitab ini ditulis oleh ahli ilmu dari Mesir, tadi Syekh Muhammad Ali Halawah hafizahullah ta'ala, semoga Allah menjaganya dan semoga Allah merahmatinya, dan semoga Allah memberikan keberkahan pada ilmu, keluarga, keturunan dan hartanya, Allahumma amin. Kita akan membahas di dalamnya tentang fikih lengkap puasa Ramadan itu. Mungkin diawali dengan keutamaan berpuasa gitu. Definisi puasa itu apa? Pelajaran di balik definisi puasa itu apa? Apa yang harus dilakukan pada puasa Ramadan gitu. Apa sih keutamaan puasa gitu. Kemudian dibahas juga dalamnya keutamaan bulan Ramadan gitu. Kemudian orang yang berpuasa itu harus melakukan apa di bulan Ramadannya gitu. Hal-hal yang mubah bagi mereka itu apa gitu. Hal-hal yang dilarang untuk dilakukan itu apa gitu. Dan ibadah-ibadah lainnya yang berkaitan dengan iftar atau saat berbuka itu seperti apa adabnya, seperti apa ilmunya gitu. Kemudian ketika sahur, bagaimana Rasulullah SAW sahur. Intinya kita juga ingin mempelajari tentang bagaimana puasanya Rasulullah SAW gitu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya sungguh telah ada teladan pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagi siapa? Untuk siapa? Untuk mereka yang berharap kebaikan di dunia dan hari akhir gitu. Artinya kita akan meneladani bagaimana puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Bagaimana Rasul sahurnya, bagaimana Rasul iftarnya. Kemudian di sini akan membahas juga tentang pembatal-pembatal puasa gitu. Kemudian di sini juga akan membahas tentang salat tarawihnya gitu. Kemudian tentang witir, tentang kunut. Kemudian kita masuk juga akan membahas tentang puasa-puasa sunnah itu apa saja gitu. Dan puasa-puasa yang dilarang itu apa saja. Kemudian nanti kita akan masuk tentang pembahasan i'tikaf. Kemudian setelah i'tikaf ada tentang takbiran, bagaimana sunnahnya gitu. Kemudian nanti di sana ada zakatul fitri. Bagaimana ilmu zakatul fitri, bagaimana adabnya gitu. Kemudian kita akan membahas juga dalam kitab ini tentang sholat 2 hari raya gitu. Kita mengilmui agar ibadah kita semakin sempurna pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala, tentang qiyamul lail dan lain sebagainya. Insyaallah itu akan menjadi pembahasan kita di pertemuan-pertemuan kita
di depan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang berkah, sehingga kita bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang yang bisa menuntut agamanya gitu. Sehingga dengannya kita menjadi hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala gitu. Yang kemudian dengannya juga kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selamat gitu. Kalau bukan dengan ilmu gitu, bagaimana kita bisa mengetahui mana jalan yang bisa membawa kita ke surganya Allah dan mana jalan yang bisa mengantarkan kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak tahu gitu, kita nggak bisa memilih mana jalan yang membawakan keselamatan untuk kita dan mana jalan yang bisa memberikan mudaratnya kepada kita gitu. Di sini akan dibahas tentang bagaimana orang yang pahala orang yang berpuasa gitu, apa pahalanya gitu. Dan di sini juga nanti akan dibahas tentang bagaimana dosa yang akan ditanggung bagi mereka yang berbuka puasa di siang hari Ramadan secara tidak ada uzurnya gitu. Nah, kalau kita tidak mengilmui diri kita ini gitu, lantas bagaimana kita mengetahui mana yang halal dan mana yang haram gitu. Kita nggak tahu tentang yang mana yang kebaikan itu dan mana yang keburukan itu. Bahkan kalau kita hidup tanpa kita mengilmui diri kita ini, mungkin jalan yang bisa membawa kita ke neraka Allah itu kita anggap sebagai jalan yang bisa membawa kita ke surga Allah. Dan jalan yang sebenarnya bisa membawa kepada surga Allah itu kita anggap ini adalah jalan yang membawa ke neraka Allah. Itulah yang terjadi jika kita tidak menuntut ilmu. Maka para hadirin dan hadirat, setelah kita hadir di majelis-majelis ini, berbahagialah karena itu adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan kebaikan pada kita semua gitu. Maka pesan saya, semoga teman-teman bisa istiqomah mengikutinya dengan baik, mengikutinya dengan seksama, bisa tolong diajak keluarganya untuk menyimak ilmu tentang fikih puasa Ramadan agar ibadah Ramadannya menjadi sangat berkualitas lagi dan lebih sempurna lagi pahalanya dari ibadah-ibadah puasa kita di tahun-tahun sebelumnya. Ajaklah keluarga, ajaklah teman, tetangga, orang tua untuk bisa menyimak kajian ini dengan baik gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan di mukadimah ini. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua dalam menuntut ilmunya dan meridhoi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dari menuntut ilmunya kita ini akan salah satu ilmu Allah yaitu fikih puasa Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat gitu, ketulusan hati kita dalam mengilmui tentang fikih puasa Ramadan ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.